Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman yang Menyelamatkan. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 52. Yesus bersabda, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus dan para muridnya keluar dari Yeriko, banyak orang berbondong-bondong mengikutinya, termasuk seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, yang duduk di pinggir jalan. Ketika mendengar bahwa yang lewat adalah Yesus orang Nazaret, Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya agar ia diam. Namun ia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus meminta agar para murid memanggil pengemis itu. Kata mereka kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, Yesus memanggil engkau." Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia berdiri dan menemui Yesus. Sabda Yesus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Sabda Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga Bartimeus melihat. Ia kemudian mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara terkasih, dalam hidup sehari-hari kita bertemu dengan banyak orang. Ketika kita sendiri sedang memikirkan pekerjaan hari itu, sangat tidak mungkin memperhatikan satu persatu orang yang kebetulan kita temui di jalan, di angkutan umum, bahkan di kantor. Namun di tengah keramaian itu, bisa saja kita mengenali seorang anggota keluarga, teman dekat, tetangga samping rumah, dan tentu saja seorang selebritis yang sering muncul di media sosial. Bisa dikatakan 100 perjumpaan seringkali tidak berarti apa-apa, karena tidak ada hubungan istimewa dengan orang-orang itu. Namun, kepada 1-2 orang yang istimewa,
kita akan memberikan perhatian khusus dengan menyapanya, bahkan menyingkirkan kepentingan kita yang lain agar bisa berhenti untuk duduk bercakap dengan orang itu. Dengan seseorang yang memiliki hubungan intim, seperti anak kandung, pacar, orang tua. Bahkan kita bisa mendatanginya karena rasa kangen untuk bertemu dan sejenak mengisi waktu bersama. Fenomena ini yang terjadi dengan kebiasaan mudik ke kampung halaman pada waktu Lebaran. Jadi, kita tahu bahwa kita istimewa bagi seseorang kalau orang itu memberikan diri secara khusus kepada kita. Sebaliknya, seseorang itu istimewa bagi kita kalau kita memberikan diri secara khusus kepadanya. Pemberian diri itu tidak harus berupa uang dan harta benda, tetapi bisa juga dalam wujud sapaan, kunjungan, nasihat yang sehari-hari. Inilah sebenarnya makna terdalam hubungan seseorang dengan orang lain, yaitu pemberian diri secara khusus. Saudara-saudara terkasih, di dalam perikop dari Injil Markus yang kita baca hari ini, kita melihat betapa istimewanya Yesus bagi seorang Bartimeus. Walaupun di tengah kerumunan banyak orang, Bartimeus yang buta dan duduk di pinggir jalan itu begitu bersemangat ketika mendengar dari orang-orang di sekitarnya bahwa yang lewat di depannya adalah Yesus orang Nazaret. Walaupun buta, Bartimeus sudah mendengar berbagai mujizat yang dilakukan Yesus. Bartimeus ingin agar Yesus pun menyembuhkan kebutaannya. Bagi Bartimeus, Yesus adalah pribadi yang istimewa karena menjadi tumpuan harapannya untuk bisa melihat. Walaupun matanya buta, sehingga tidak bisa mengikuti perjalanan Yesus, tetapi iman Bartimeus tidak buta. Selayaknya bertemu dengan seseorang yang begitu kita dambakan untuk bertemu, Bartimeus segera berdiri dan berteriak, "Yesus, anak Daud." Mengapa Bartimeus harus berteriak? Karena banyak orang di dekat Yesus. Ketika orang-orang terganggu dan meminta diam, Bartimeus malah semakin keras berseru, "Kasihanilah aku." Bartimeus tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Saudara-saudara terkasih, Yesus pernah bersabda, "Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Inilah yang dilakukan Bartimeus. Walaupun di tengah keramaian, Yesus bisa mengenali suara Bartimeus itu. Bukan karena volume suara keras, atau Yesus mengenali yang berbicara itu, tetapi karena Yesus mendengar ada harapan yang dilandasi iman di dalam suara itu. Sabda Yesus kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki?" Pintu sudah dibukakan bagi Bartimeus, bukan hanya karena kemudian menyapanya, tetapi bahkan Yesus memberikan dirinya bagi Bartimeus. Sabda Yesus, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkanmu." Yesus istimewa bagi Bartimeus karena menjadi harapan bagi kesembuhannya. Bartimeus istimewa bagi Yesus karena imannya yang besar. Pintu yang kita ketuk berkali-kali itu akan dibukakan Yesus kalau dilandasi iman bahwa Yesus akan membukakannya. Menyebut nama Yesus dengan berteriak-teriak keras dan berkali-kali hanya sekedar menjadi suara dari mulut saja, bukan karena iman. Saudara terkasih,
Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita mengenal Yesus ketika Ia melewati hidup kita? Seberapa kuat iman kita akan tindakan Yesus bagi hidup kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu betapa kami sangat menantikan pertolongan Yesus. Namun ragawi kami memiliki banyak kelemahan untuk menolong diri kami sendiri. Yesuslah pertolongan yang kami nantikan. Lembutkanlah iman kami, agar kami segera mengenali Yesus ketika melewati hidup kami. Teguhkanlah iman kami, agar kami berani meminta pertolongan Yesus. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.